183, Fusijian. Ini jauh di pegunungan Molian. Dari waktu ke waktu, Anda dapat mendengar auman monster, ada burung raksasa terbang di langit, dan suara kepakan sayap sangat keras. Lin Chen bersembunyi di hutan lebat, menyipitkan matanya dan melihat monster tingkat 4 tingkat atas ratusan meter di depan. Tugas ke-10 membutuhkan ramuan dalam tingkat ke-4. Sebulan kemudian, Lin Chen telah menyelesaikan 9 dari 10 tugas Sekte Bintang 4, dan ini adalah yang ke-10. Tugas ke-10 membutuhkan ramuan dalam level 4 dari monster manapun. Beberapa bulan yang lalu, Lin Chen masih memiliki banyak ramuan dalam tingkat ke-4 di cincin penyimpanannya, tetapi terakhir kali di pasar, Lin Chen telah memberikan semua ramuan dalam ini ke toko ramuan untuk menyempurnakan ramuan pengumpul ki bermutu tinggi. Jadi Lin Chen hanya bisa memasuki pegunungan Molian dan membunuh monster tingkat 4 tingkat atas. Lebih penting lagi, hanya ada 2 hari sampai kompetisi sekte dalam dimulai, dan Lin Chen sekarang berada jauh di pegunungan Molian, akan membutuhkan beberapa waktu untuk kembali ke sekte dari sini. Lin Chen harus mempercepat, jika tidak, dia akan diisolasi dari Lin Chen dalam kompetisi sekte dalam ini. Taklukkan iblis. Lin Chen tiba-tiba berteriak rendah, dan pedang roh sejati ditarik keluar dengan dentang. Pada saat yang sama, serangan elang diaktifkan. Tubuh Lin Chen, seperti elang, tiba-tiba bergegas ke depan, dan pedangnya di tangannya pedang roh sejati menebas dengan keras monster tingkat atas tingkat 4 di depan. Monster tingkat 4 tingkat atas ini adalah binatang penggali bumi. Ia sangat berharap untuk bersembunyi di bawah tanah. Setiap kali menghadapi bahaya, monster ini akan mengebor lubang di tanah dengan kecepatan sangat tinggi yang sesuai dengan tubuhnya, dan kemudian dapatkan di sana. Dalam kondisi ini, sekuat apapun penyerangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Chen tiba-tiba menyerang, mengejutkan binatang penggali bumi. Kepala kecilnya berbalik, dan setelah melihat Lin Chen, keempat cakarnya mulai menggali dengan cepat di tanah. Hanya dalam satu napas, ia berada di tanah. Setelah menggali sebuah lubang kecil, hanya butuh beberapa saat untuk menembus jauh ke dalam tanah. Tapi Lin Chen akhirnya menemukan monster tingkat 4 teratas di pegunungan Molian. Bagaimana Lin Chen bisa membiarkannya melarikan diri? Pedang roh sejati di tangannya berakselerasi dan menebas dengan keras ke arah binatang pengeboran bumi di depannya. Tiba-tiba, aura menakutkan meletus dari pedang roh sejati. Di atas pedang roh sejati, seekor ular piton besar muncul. Sebulan telah berlalu, dan Lin Chen menjadi semakin mahir dalam menguasai seni pedang penakluk iblis. Pada saat ini, dia menggunakan bentuk pertama seni pedang penakluk iblis untuk menaklukkan iblis. Ular piton raksasa yang dia ubah menjadi hampir nyata, dan tekanan yang dia pancarkan bahkan lebih kuat lagi. Tekanan yang mengejutkan dan kuat langsung menyelimuti binatang penggali yang sedang menggali tanah dengan cepat. Karena diselimuti oleh tekanan ini, binatang penggali itu segera mulai gemetar, seolah-olah dia sangat ketakutan. Mengaum. Tepat ketika binatang penggali itu gemetar, pedang roh sejati Lin Chen berdiri kokoh di atas kepala binatang penggali itu. Meskipun monster penggali bumi ini adalah monster level 4 teratas, kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan monster dengan level yang sama. Lagi pula, keahlian monster ini bukanlah bertarung, tapi menggali ke dalam tanah. Puff. Pedang roh sejati Lin Chen dengan mudah memotong kepala binatang pengeboran bumi tanpa hambatan apapun. Segera, aliran darah menyembur keluar, menutupi area yang luas di tanah. Penggali bahkan tidak punya waktu untuk bersenandung, dan mati di tempat. Dengan dentang, Lin Chen menyingkirkan pedang roh sejati, dan kemudian, dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di samping tubuh binatang penggali bumi, dia memotong ramuan bagian dalam dan cakar terpenting dari binatang penggali bumi dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian langsung menuju ke arah Sekte Tianji. Titik. Hampir saat Lin Chen menyelesaikan misi Sekte ke-10 dan kembali ke Sekte tersebut, dia berada di puncak gunung ratusan mil jauhnya dari Sekte Tianji. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian murid dalam dari Sekte Tianji dan dengan tingkat kultivasi di puncak alam Tiangang memandang dengan dingin ke pria parubaya ganas di depannya yang berada di puncak alam Tiangang. Selain pemuda itu, ada ratusan prajurit realem pemurnian tubuh dan realem Tiangang, mengelilinginya luar dan dalam, sangat ketat. Tepat di depannya berdiri seorang prajurit puncak alam Tiangang dan selusin prajurit alam Tiangang yang terlambat. Nak, ini gerbang bahu. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Sekarang, segera keluar dari sini. Aku masih bisa berpura-pura kamu tidak pernah muncul. Pria parubaya yang galak di puncak alam Tiangang berkata dengan suara rendah. Pria muda itu memandang pria parubaya dengan wajah tegas. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Bahumen, menjarah warga sipil dan membunuh karavan yang lewat, kalian semua pantas mati. Pria parubaya yang ganas di puncak alam Tiangang mengubah ekspresinya. Bahumen diciptakan olehnya melalui kerja keras. Pada awalnya, dia hanya ingin Bahumen menjadi sekte yang lurus, tetapi dia tidak ingin itu akhirnya berkembang menjadi sekelompok bandit yang tidak berbeda dengan bandit.
Beberapa waktu lalu, ketika Bahumen keluar untuk membunuh, membakar, dan menjarah, dia tahu bahwa hal itu akan menarik perhatian sebagian besar sekte. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain mencari cara untuk meninggalkan Bahumen dan melarikan diri dari tempat ini. Tanpa diduga, sebelum dia siap untuk melarikan diri, murid dalam dari Sekte Tianji datang untuk membunuhnya. Tahukah Anda, Sekte Bahu adalah sekte kecil, bukan gerombolan bandit biasa, sangat sulit untuk menghancurkan sekte sekecil itu. Justru karena kesulitannya, misi ini adalah level bintang 5 di aula misi dalam Sekte Tianji. Misi sekte tingkat bintang 5. Ini adalah misi sekte yang dilakukan oleh murid inti. Tetapi tugas ini diterima oleh murid puncak alam Tiangang yang tidak diketahui di sekte dalam. Mereka yang berani dengan gegabah menerima tugas Sekte Bintang 5 adalah orang yang percaya diri dan sangat kuat, atau mereka sombong dan merasa benar sendiri. Pemuda di depannya jelas bukan yang terakhir. Wah, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kamu hanya satu orang, ada ratusan dari kita. Kilatan kemarahan melintas di wajah pria parubaya yang galak itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Pria muda itu mencibir, masa itu? Kamu. Pria parubaya yang ganas itu tidak bisa lagi menahan amarah di dalam hatinya. Dia meraung, nak, jika kamu mencari kematian, maka aku akan membantumu. Saat dia berkata, dia berteriak. Dia mengeluarkan pisau besar dan menebas pemuda itu dengan keras. Namun sebelum pedangnya jatuh seluruhnya, tiba-tiba, pedang yang lebih cepat dari pedang pria parubaya ganas itu langsung muncul di kepala pria parubaya ganas itu. Kemudian dia melihat bahwa pada suatu saat, pemuda itu telah mencabut pedang besar dari punggungnya, menggunakan seni bela diri, dan langsung menyerang pria parubaya yang ganas itu. Kecepatannya begitu cepat bahkan pria parubaya yang ganas itu pun juga berada di puncak alam Tiangang, dan tidak menanggapi. Terdengar deru angin pedang, dan ketika pedang pemuda itu hendak jatuh ke kepala pria parubaya yang ganas itu, pria parubaya yang ganas itu akhirnya bereaksi, tetapi pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Pria parubaya yang galak itu sedang marah, dengan raungan, pedang di tangannya berputar dan langsung diletakkan di atas kepalanya, mencoba memblokir pukulan pemuda itu dengan pedang tersebut. Ledakan. Saat berikutnya, kedua pedang itu menyerang bersama-sama, dan ketika mereka bertabrakan, terdengar suara benturan yang sangat keras. Segera setelah itu, terdengar bunyi klik, dan pedang pria parubaya yang ganas itu pecah menjadi dua bagian di tempat setelah terkena pukulan pemuda itu. Kekuatan pedang pemuda itu tetap tidak berkurang, dan dia masih memenggal kepala pria parubaya yang ganas itu. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Jika dia terkena pukulan pemuda itu, bahkan jika budidayanya mencapai puncak alam Tiangang, dia mungkin akan mati di sini. Namun, sebelum dia bisa mempersiapkan pertahanan keduanya, pedang lebar pemuda itu telah menghantam kepalanya dengan keras. Dengan kepulan, pedang itu dengan mudah memotong kepala pria parubaya yang ganas itu. Segera, sejumlah besar darah menyembur keluar, mewarnai separuh langit menjadi merah cerah. Mayat tanpa kepala berdiri dan bergerak sedikit, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Tuan parubaya yang ganas dari Sekte Bahu meninggal di tempat. Pemuda itu melawan pria parubaya yang ganas itu dengan sangat cepat, tetapi dalam beberapa tarikan napas, banyak murid Sekte Bahu di sekitarnya tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan pemimpin sekte mereka sudah mati. Misi Bintang 5, selesai. Pemuda dingin itu berbisik. Setelah melirik banyak murid Sekte Bahu di sekitarnya, dia melompat dan langsung menuju ke Sekte Tianji. Sekarang pemimpin Sekte Bahu telah dibunuh olehnya, murid-murid Sekte Bahu yang tersisa hanyalah semut, dan pemuda dingin itu harus kembali untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam Sekte Tianji, jadi dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Sampah di sini. Terlebih lagi, meskipun dia tidak berurusan dengan murid-murid Bahumen ini, mereka akan bubar dengan sendirinya. Kalian pasti tahu kalau Sekte Tianji kini memperhatikan setiap gerak-gerik klan Bahu, sehingga pemimpin klan Bahu dipenggal, dan murid klan Bahu yang tersisa tidak berani mencalonkan pemimpin baru. Karena begitu mereka terpilih, murid-murid Sekte Tianji akan datang lagi. Pada saat itu, konsekuensinya bukan hanya tuan dari klan Bahu yang akan terbunuh. Sosok pemuda itu dengan cepat menghilang, hanya menyisakan ratusan orang-orang di lapangan klan Bahu. Seorang murid Bahumen, mereka saling memandang, dan mereka bisa melihat ketakutan di wajah satu sama lain. Tiba-tiba, seorang prajurit alam pemurnian tubuh berlari dengan gemetar menuruni gunung dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Dengan orang pertama yang memimpin, orang kedua segera meninggalkan Sekte Bahu. Dalam sekejap mata, ratusan murid, penatua, dan diaken dari Sekte Bahu menghilang sepenuhnya. Titik. Sekte dalam dari Sekte Tianji. Di halaman kecil. Klik. Pintu tertutup yang tertutup debu tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda kekar yang tampak berusia awal 20-an berjalan keluar.
Aura pemuda itu sangat kuat, dengan senyum tipis di wajahnya, budidayanya berada di puncak alam Tiangang, dan budidayanya jelas telah mencapai puncak alam Tiangang. Dia hanya selangkah lagi untuk masuk. Alam Dao sejati. Mengerti. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia pasti termasuk yang teratas di antara generasi muda di wilayah Yan'an. Dalam kompetisi sekte dalam terakhir, saya, Fu Zijian, hanya memiliki tingkat kultivasi di alam Tiangang akhir. Di antara banyak murid di puncak alam Tiangang, saya memenangkan tempat kedua dalam kompetisi sekte dalam. Sekarang sudah 3 tahun berlalu, dan tingkat kultivasi serta kekuatan saya keduanya. Ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, kali ini, saya pasti akan memenangkan tempat pertama. Secercah cahaya mekar di mata pemuda itu. Fu Zijian, dalam kompetisi sekte dalam yang terakhir, memenangkan tempat kedua dalam kompetisi sekte dalam hanya dengan budidaya alam Tiangang yang terlambat. Ketika peringkat kompetisi sekte dalam keluar, Fu Zijian adalah tempat kedua dalam kompetisi sekte dalam, tapi itu menimbulkan sensasi di gerbang dalam. Anda harus tahu bahwa Sekte Tianji adalah salah satu dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an, dengan murid yang tak terhitung jumlahnya. Di antara sekte dalam, ada juga sejumlah besar murid dengan tingkat budidaya puncak alam Tiangang. Namun, Fu Zijian hanya berkultivasi pada tahap akhir alam Tiangang. Di antara banyak murid dengan puncak budidaya alam Tiangang, merebut tempat kedua, Anda dapat membayangkan betapa kuatnya dia. Sekarang 3 tahun telah berlalu, tingkat kultivasi Fu Zijian telah dipromosikan dari tahap akhir alam Tiangang ke puncak alam Tiangang. Dia adalah orang kuat setengah langkah alam Dao sejati. Kekuatannya jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Dapat dikatakan bahwa dalam kompetisi sekte dalam ini, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Fu Zijian hampir yakin bahwa dia akan menjadi yang pertama. Ada banyak sekali keuntungan mendapatkan tempat pertama. Anda tidak hanya bisa menjadi murid inti Sekte Tianji, Anda akan memiliki otoritas yang lebih tinggi, Anda dapat menukar teknik dan ramuan yang lebih canggih, dan Anda juga dapat menerima bimbingan dari lebih banyak tetua. Bab 184 Penggunaan Kekuatan. Tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam terakhir sekarang menjadi murid inti ke-10 dari Sekte Tianji. Selama Fu Zijian memenangkan tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam ini, maka dia dapat menggantikan identitas murid inti ke-10 dari Sekte Tianji dan menjadi murid inti ke-10 yang baru. Sekte Tianji, di gerbang dalam puncak gunung. Seorang pemuda berjas kuning panjang berwajah tegas dan berdiri di sana dengan tenang. Tiba-tiba ia menggerakkan kaki kanannya dan menendang dengan keras ke arah sebidang tanah di depannya yang panjang dan lebarnya beberapa kaki. Kecepatannya sangat cepat, menyebabkan gelombang angin di kakinya. Lebih penting lagi, hampir pada saat pahanya tersapu, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tingkat kultivasinya hanya di tahap akhir alam Tiangang, tetapi aura yang keluar darinya saat ini sebanding dengan orang kuat di tahap awal alam Dao sejati. Terhadap momentum ini, pemuda itu tampak seperti dewa perang, memberikan perasaan mengejutkan kepada orang-orang bahwa dialah satu-satunya di dunia. Ledakan. Paha pemuda itu menghantam keras batu besar di depannya, dan dengan dentuman yang keras, batu besar itu meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, sejumlah besar kerikil beterbangan, dan kerikil itu beterbangan dan menghantam tanah, pecah. Sebuah lubang kecil. Dengan satu tendangan, ia tidak hanya dengan mudah memecahkan batu-batu besar, tetapi juga menyebarkan kekuatannya secara merata pada kerikil. Pukulan pemuda itu hampir menggunakan kekuatannya secara ekstrim. Setelah 2 bulan berlatih, penggunaan kekuatan, saya akhirnya mencapai kondisi terbaiknya. Melihat kerikil yang berserakan di tanah, ekspresi kepuasan muncul di wajah pemuda itu, dan tiba-tiba, matanya berbinar. Cahaya, dalam kompetisi sekte dalam ini, saya, Huang Ming, harus memenangkan tempat pertama. Hanya dengan memenangkan tempat pertama kekuatan saya dapat meningkat pesat. Huang Ming, yaitu tingkat kultivasi pemuda ini, hanya berada di alam Tiangang akhir, namun meskipun budidayanya hanya di alam Tiangang akhir, ia masih memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam ini. Karena penggunaan kekuatan miliknya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi oleh orang biasa. Ada ekspresi percaya diri di wajah Huang Ming. Dia berkedip dan menunjukkan beberapa keterampilan gerakan yang sangat halus. Tubuhnya melayang bolak-balik di antara jalur pegunungan. Dalam beberapa kilatan, dia mencapai dasar gunung dari tengah gunung. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada beberapa prajurit puncak alam Tiangang. Titik. Waktu berlalu dengan cepat. Pendaftaran kompetisi sekte dalam Sekte Tianji telah dimulai selama 5 hari. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran kompetisi sekte dalam Sekte Tianji. Sekte Tianji adalah salah satu dari 5 sekte besar di wilayah Yan'an, memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya dan persaingannya cukup ketat. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan, Anda hanya dapat menunjukkan kekuatan dan bakat yang cukup kuat dan mendapatkan peringkat dalam kompetisi sekte dalam.
Jika tidak, sekte tersebut tidak mungkin memberikan sumber daya pelatihan kepada murid-murid ini tanpa alasan. Lebih penting lagi, jika Anda masuk 100 besar dalam kompetisi sekte dalam, Anda akan memiliki wewenang untuk pergi ke paviliun perpustakaan untuk menukar seni bela diri tingkat SWAN tingkat menengah dan tingkat tinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh murid batiniah biasa. Oleh karena itu, hanya dalam 5 hari, kecuali beberapa murid yang baru saja dipromosikan menjadi murid sekte dalam, hampir semua murid sekte dalam lainnya berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam. Jumlah murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam mencapai puluhan ribu. Dalam kompetisi dengan jumlah orang yang begitu banyak, jika Anda ingin atau menang, bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk masuk 100 besar, 50 besar, atau bahkan 10 besar. Selama sebulan terakhir, sejumlah besar murid luar kota telah kembali satu demi satu. Saat murid-murid ini kembali ke sekte, sekte Tianji tiba-tiba terlihat bersemangat, tetapi penampilan ini juga disambut oleh banyak tetua sekte Tianji. Bagaimanapun juga, perkembangan suatu sekte erat kaitannya dengan para murid dalam sekte tersebut. Hanya ketika persaingan antar murid semakin ketat dan kekuatan para murid semakin kuat maka potensi perkembangan sekte ini akan semakin besar. Jika tidak, meskipun sekte Tianji masih menjadi salah satu dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an, tanpa landasan murid dalam jumlah besar, hanya perlu ratusan atau bahkan puluhan tahun bagi sekte Tianji untuk direduksi menjadi sekte berukuran sedang atau bahkan tidak signifikan. Sekte kecil. Sejumlah besar murid berdiskusi dengan antusias tentang kompetisi sekte dalam sekte Tianji yang akan datang. Tiba-tiba, hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftar kompetisi sekte dalam. Setelah hari ini, besok kompetisi sekte dalam sekte Tianji akan dimulai. Hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftar kompetisi sekte dalam. Mengapa kamu belum bertemu dengan kakak senior Fu Zijian? Ya, kakak senior Fu adalah juara kedua dalam kompetisi sekte dalam yang terakhir. Kali ini, selama kamu tidak jika ada kecelakaan, dia pasti yang pertama. Saya kira tidak. Meskipun kakak senior Fu berada di urutan kedua dalam kompetisi sekte dalam terakhir, dalam 3 tahun terakhir, budidaya dan kekuatan kakak senior Fu akan meningkat pesat, tetapi Tianji kami selama 3 tahun terakhir sekte ini, banyak murid berbakat juga telah muncul. Misalnya, kakak senior Sue Lingyun, kakak senior Sue sangat berbakat dan pastinya yang terbaik di sekte dalam. Benar, saya memilih misi di aula misi beberapa waktu lalu. Pada saat itu, saya juga melihat seorang murid dengan tingkat kultivasi puncak di alam Tiangang, yang sebenarnya menerima misi bintang 5 untuk menghancurkan klan Tyrant Hu. Itu adalah misi bintang 5, dan pada dasarnya hanya murid inti yang dapat menyelesaikannya, tetapi dia adalah orang yang tidak dikenal di sekte dalam. Murid, saya sebenarnya menerima misi bintang 5. Seorang murid yang berada di tahap tengah Tiangang Realm berkata sambil menghela nafas. Suaranya tidak nyaring, tetapi banyak murid yang masih mendengar perkataannya. Semua murid di sekitarnya tampak kaget. Seseorang telah menerima misi bintang 5. Sungguh sulit dipercaya. Anda harus tahu bahwa misi bintang 5 sangatlah sulit. Kecuali jika itu adalah murid inti, pada dasarnya tidak mungkin bagi murid lainnya untuk menyelesaikannya. Bahkan 10 murid teratas dari sekte dalam tidak dapat melakukannya. Dan mendengarkan kata-kata orang ini, misi bintang 5 diambil alih oleh murid sekte dalam yang tidak dikenal. Beberapa orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, lalu apakah dia menyelesaikannya pada akhirnya? Tentu saja dia melakukannya. Jika dia tidak menyelesaikannya, saya mengapa kamu membicarakan hal ini? Murid yang berbicara sebelumnya mengangguk, dia menghela nafas, dan melanjutkan, dapat dilihat bahwa sekte dalam sekte Tianji kita masih memiliki banyak murid yang bersembunyi kekuatan mereka, jadi menurutku dalam jangka waktu ini, mungkin masih terlalu dini untuk mengetahui siapa yang menduduki peringkat pertama dalam kompetisi sekte. Banyak murid yang diam. Sekte Tianji adalah salah satu dari 5 sekte besar di wilayah Yan'an. Ada banyak murid di bawah sekte tersebut, dan banyak dari mereka memiliki murid yang menyembunyikan kekuatan mereka. Saya pikir dia ingin menjadi blockbuster dalam kompetisi sekte dalam. Ada beberapa murid seperti itu di hampir setiap kompetisi sekte dalam. Tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan misi bintang 5 sebelum kompetisi sekte dalam. Seorang murid merenung sejenak dan berkata, memang, kami sekte Tianji memiliki banyak murid berbakat, dan tidak ada yang bisa menjamini, seseorang harus mampu menstabilkan orang lain. Misalnya, Lin Chen adalah seorang jenius yang tiba-tiba muncul dalam 2 tahun terakhir. Lin Chen. Setelah mendengarkan kata-katanya, banyak murid menggelengkan kepala, dan salah satu dari mereka berkata, bakat dan kualifikasi Lin Chen mungkin bagus, tetapi dibandingkan dengan para jenius terbaik dari sekte Tianji kita, saya khawatir itu sedikit lebih lemah. Ya, dan dia hanya berada di tahap tengah alam Tiangang. Kekuatannya mungkin sebanding dengan prajurit puncak alam Tiangang biasa, tapi dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan murid jenius di puncak alam Tiangang.
Ketika Lin Chen berada di tahap awal alam Tiangang, dia menunjukkan kekuatan untuk melompati dan mengalahkan mendiang prajurit alam Tiangang di sekte tersebut. Pada saat itu, hal itu menyebabkan guncangan di sekte dalam. Sekarang budidaya Lin Chen telah rusak melalui tahap tengah alam Tiangang, iliknya kekuatannya pasti akan meningkat. Berdasarkan analisis ini, semua orang berpikir bahwa Lin Chen sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan prajurit puncak alam Tiangang biasa. Saat murid-murid ini berdiskusi, tiba-tiba ada keributan di alun-alun, diikuti oleh suara seorang pejuang datang. Lihat, itu kakak senior Fu Zijian. Saya mendengar bahwa kakak senior Fu akan mengasingkan diri beberapa waktu yang lalu, tetapi saya tidak berharap untuk keluar sekarang. Saudara senior Fu adalah tempat kedua dalam kompetisi sekte dalam terakhir, dan pada saat itu dia hanya berada di tahap akhir dari alam Tiangang. Sekarang budidayanya berada di puncak alam Tiangang, dan dia hanya selangkah lagi dari memasuki tahap awal alam Dao sejati. Kekuatannya pasti meningkat pesat, dan tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam ini pasti menjadi miliknya. Kakak senior Fu adalah nomor 1. Kakak senior Fu yang pertama. Ada keributan di seluruh alun-alun, dan saya tidak tahu murid mana yang tiba-tiba berteriak, menyebabkan sejumlah besar murid bergema, dan mereka semua berteriak bahwa kakak senior Fu adalah yang pertama. Fu Zijian bukan hanya yang kedua tempat dalam kompetisi sekte dalam terakhir, tetapi juga juara kedua dalam kompetisi sekte dalam. Reputasi sekte dalam sangat baik. Ketika seorang murid bertanya kepadanya tentang kultivasi, dia akan memberikan bimbingan tanpa syarat. Dia memiliki prestise yang tinggi di kompetisi sekte dalam. Selain itu, dia kuat dan berbakat. Jika dia mendapat tempat pertama, dapat dikatakan bahwa itulah yang diharapkan sebagian besar murid. Di tengah alun-alun, Fu Zijian mengenakan jubah biru muda, tersenyum dan sedikit mengangguk kepada murid-murid di sekitarnya, lalu dia berjalan langsung ke kantor pendaftaran kompetisi gerbang dalam tidak jauh darinya. Hampir di waktu yang bersamaan. Gerbang Sekte Tianji. Dengan desisan, sosok Lin Chen muncul di depan gerbang Sekte Tianji. 1,5 hari yang lalu, dia masih menyelesaikan misi Sekte Bintang 4 ke-10 di Pegunungan Molian. Setelah misi Sekte ke-10, Lin Chen segera kembali ke Sekte Tianji tanpa membuang waktu. Setelah 1 hari dan setengah, Lin Chen akhirnya kembali ke Sekte Tianji dari kedalaman Pegunungan Molian. Hari ini adalah kompetisi sekte dalam. Untungnya, saya berhasil mencapai batas waktu pendaftaran. Berlari tanpa henti sepanjang jalan membuat Lin Chen sedikit malu. Untungnya, Lin Chen akhirnya tiba di sekte tersebut sebelum tenggat waktu berlalu. Dia menarik napas dalam-dalam, menggerakkan langkahnya, dan langsung menuju aula misi bagian dalam. Ayo pergi. Sekarang sudah siang, dan batas waktu pendaftaran untuk kompetisi sekte dalam adalah di malam hari, jadi Lin Chen berencana untuk pergi ke aula misi terlebih dahulu dan menyerahkan 10 misi bintang 4. Tidak memakan banyak waktu, Lin Chen cepat kemudian 10 tugas bintang 4 diserahkan kepada para tetua balai tugas. Setelah memastikan bahwa Lin Chen telah menyelesaikan semua tugas, Lin Chen juga menerima sejumlah besar poin kontribusi, mencapai total hampir 5.000 poin kontribusi. Puluhan dari ribuan batu spiritual tingkat rendah. Melihat sejumlah besar poin kontribusi pada papan nama di tangannya, Lin Chen tidak bisa menahan nafas. Dia dulu bekerja keras dan menghabiskan beberapa bulan untuk mendapatkan ratusan poin kontribusi, tetapi sekarang, dia telah mendapatkan hampir 100 poin kontribusi hanya dalam 1 bulan. 5.000 poin kontribusi. Harus dikatakan bahwa semakin kuat Anda, semakin cepat Anda dapat memperoleh poin kontribusi. Namun, tidak apa-apa menukar 5.000 poin kontribusi dengan harga rendah latihan dan seni bela diri tingkat Xuan, tetapi saya ingin menukarnya dengan seni bela diri tingkat menengah, bahkan seni bela diri tingkat tinggi, masih jauh tertinggal. Untuk menukar dengan seni bela diri tingkat menengah, Anda memerlukan setidaknya 30.000 poin kontribusi. Adapun untuk menebus seni bela diri tingkat tinggi tingkat Xuan, Anda memerlukan setidaknya ratusan ribu poin kontribusi, atau telah memberikan kontribusi besar kepada sekte tersebut. Selain itu, murid sekte dalam biasa tidak memiliki otoritas untuk menebus latihan dan seni bela diri tingkat menengah ke atas. Lin Chen menggelengkan kepalanya, tanpa banyak berpikir, dia keluar dari aula misi, lalu langsung menuju alun-alun gerbang dalam.